Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yolanda Putri Aprilia. Nah, di sini saya akan mereview sebuah buku. Nah, ini adalah sampul dari bukunya. Bukunya ini berjudul Kantor Hukum, Pendirian dan Manajemennya, Teori dan Praktek, yang ditulis oleh Ari Wahyudi Hertanto. Dalam buku ini ada 4 bab. Masing-masing bab memiliki beberapa sebab. Untuk bab pertama, itu seputar proses pendirian kantor hukum. Subbabnya ada tata cara pendirian kantor hukum dalam perspektif teoritis dan kantor hukum dalam perspektif praktis. Nah, untuk bab yang kedua adalah manajemen kantor hukum. Untuk subbabnya ada struktur umum manajemen kantor hukum, ada kantor hukum merupakan perusahaan, ada serba-serbi keuangan internal kantor hukum. Yang ke bab ketiga adalah struktur organisasi kantor hukum. Di sini subbabnya ada 2, yaitu struktur umum manajemen kantor hukum dan struktur tugas dan tanggung jawab advokat. Nah, untuk bab 4, ini ada profesi advokat, kode etik, tanggung jawab profesi, dan sejarah asosiasi advokat. Ada sebabnya, ada yang pertama profesi hukum, mewujudkan cita hukum ke dalam kenyataan. Yang kedua adalah advokat. Yang ketiga adalah advokat sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003. Yang keempat adalah advokat setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003. Yang kelima adalah kode etik dan tanggung jawab advokat. Yang ke-6 adalah sekilas tentang organisasi advokat, dan yang terakhir adalah peran dan fungsi organisasi advokat. Nah, di sini mungkin saya hanya akan membahas bab kedua dan ketiga, atau mereview bab kedua dan ketiga saja, karena kita akan membahas tentang manajemen dari kantor hukum. Nah, kita langsung ke bab kedua, yaitu manajemen kantor hukum. Nah, di sini untuk sebab pertama adalah struktur umum manajemen kantor hukum. Nah, di dalam buku ini dijelaskan manajemen kantor hukum itu ada beberapa, ada 3 poin sebenarnya, ada 3 poin. Yang pertama adalah manajemen pekerjaan, yang kedua adalah manajemen kantor bidang sumber daya manusia, dan yang ketiga adalah manajemen pengembangan sistem. Jadi, di dalam kantor hukum itu terdapat 3 manajemen tersebut. Nah, di dalam buku ini juga menjelaskan tentang bidang-bidang dalam kantor hukum. Itu ada, yang pertama adalah bidang litigasi dan bidang non-litigasi. Nah, untuk bidang litigasi di sini juga sudah disebutkan ada beberapa bidang, yaitu peradilan perdata, peradilan pidana, peradilan niaga, peradilan agama, peradilan militer, pajak, peradilan perselisihan hubungan internasional, tata usaha negara, arbitrase, alternatif penyelesaian sengketa, dan lain sebagainya. Dan di bidang non-litigasi yaitu meliputi korporasi, penanaman modal asing, perbankan, lembaga pembiayaan, pasar modal, perdagangan lokal atau internasional, kontraktor, industri kecil, menengah, dan atau besar, pertambangan, minyak, bumi dan gas, dan lain sebagainya. Nah, di dalam buku ini juga dijelaskan tentang fungsi manajemen itu seperti apa saja fungsi manajemen. Di sini diterangkan ada 4 fungsi manajemen. Yang pertama adalah perencanaan, yang kedua adalah pengorganisasian, yang ketiga adalah pengarahan, dan keempat adalah pengendalian. Nah, di dalam buku ini juga dijelaskan hal-hal apa saja yang harus kita lakukan untuk membangun sebuah kantor hukum. Yang pertama itu adalah menetapkan tujuan, yaitu tujuan akhir manajemen perkantoran adalah tersedianya informasi yang siap pakai. Dan yang kedua adalah menetapkan kedudukan, apakah langsung di bawah pucuk pimpinan atau merupakan bagian dari salah satu unit kerja, itu harus dipikirkan. Lalu yang ketiga, menetapkan tugas-tugas apa yang menjadi tanggung jawab untuk perkantoran tersebut sebagai tugas pokok yang harus dilaksanakan oleh unit perkantoran.
Yang keempat adalah mengkaji dan memperhitungkan beban tugas, kemudian mengelompokkan ini, membagi dalam satuan yang lebih kecil. Dalam hal ini perlu dipertimbangkan apakah ada tugas yang harus dilaksanakan oleh satuan tertentu atau tugas tersebut dapat digabung dengan satuan kerja lainnya. Yang kelima adalah sebelum menetapkan beberapa satuan kerja dan perkiraan tentang apa saja yang akan dimasukkan dalam satuan unit perkantoran itu, yang perlu dikaji apakah setiap tahun yang lebih kecil atau subunit yang kedudukannya setingkat atau seimbang beban tugasnya. Kemudian perlu dipertimbangkan apakah tugas yang akan ditangani oleh subunit termasuk berkesinambungan atau hanya ada secara insidental. Nah, yang keenam adalah menyusun struktur organisasi unit yang menandatangani pekerjaan kantor, seperti itu. Nah, untuk bidang kegiatan di suatu kantor, pada dasarnya dapat dikelompokkan ke dalam dua bidang kegiatan. Yang pertama adalah bidang substantif, merupakan bidang tugas pokok, yaitu tugas operasional organisasi. Dan yang kedua adalah bidang administratif, merupakan bidang penunjang terhadap pelaksanaan tugas operasional. Misalnya kepegawaian, keuangan, perbekalan, dan lain sebagainya. Nah, buku ini juga menjelaskan tentang asas apa saja yang harus kita miliki untuk membangun sebuah kantor hukum. Yang pertama itu ada asas desentralisasi atau pemusatan, yang kedua adalah asas desentralisasi atau pemancaran, yang ketiga adalah asas gabungan atau kombinasi sentralisasi dan desentralisasi. Di sini sudah dijelaskan apa saja asas-asas tersebut. Nah, untuk menjabarkan asas-asas pokok pengorganisasian dalam lingkup kerja perkantoran, penulis juga di sini sangat detail menjelaskan tentang asas-asas yang harus kita miliki dalam membangun perkantoran. Yang pertama adalah asas pembagian tugas, yang kedua adalah asas fungsionalisasi, dan yang ketiga adalah asas koordinasi, yang keempat adalah asas kesinambungan, kelima adalah asas akordion, yang keenam adalah asas pendelegasian wewenang, ketujuh adalah asas kelulusan, kedelapan adalah asas tentang pengendalian, dan kesembilan adalah asas jalur dan staf. Yang kesepuluh asas kejelasan dalam pembangunan. Nah, kantor hukum itu adalah sebuah perusahaan. Nah, di dalam perusahaan, kita tuh harus memiliki alur kas atau alur keuangan dalam perusahaan tersebut. Nah, dalam buku ini sudah dijelaskan bagaimana arus-arus keuangan yang harus kita miliki atau harus kita lakukan kalau kita ingin membangun sebuah kantor hukum. Nah, yang pertama ini adalah modal, yaitu berasal dari pendiri atau para pendiri law firm, yaitu advokat atau partner. Modal tersebut digunakan untuk menyediakan barang-barang, modal, serta untuk membiayai kegiatan praktik hukum oleh law firm itu. Nah, yang kedua adalah kegiatan produksi atau proses produksi, yaitu memberikan pelayanan atau jasa hukum. Nah, hal ini dapat berbentuk antara lain penanganan kasus atau perkara, pemberian advice atau opini hukum, serta mewakili klien dalam melakukan tindakan-tindakan hukum. Pasar bagi jasa hukum ini adalah klien yang bisa berupa orang perorangan, bisa pula perusahaan. Hubungan antara law firm dan klien ini umumnya dimulai dengan adanya suatu kontrak antara si advokat dengan kliennya. Yang ketiga adalah tagihan, yaitu sesuai ketentuan dalam kontrak antara law firm dengan klien pada waktunya, law firm akan mengeluarkan surat tagihan kepada klien atas imbalan bagi advokat yang telah memberikan jasa hukumnya. Bukti tagihan ini atau bisa dikenal dengan faktur tagihan atau invoice diperlukan untuk pembukuan baik bagi law firm maupun klien serta untuk keperluan penghitungan pelunasan pajak yang terkait. Nah, yang keempat itu adalah pembayaran tagihan. Yang kelima adalah penutupan biaya, pajak, dan penarikan. Nah, yang keenam adalah arus kas agar positif. Yang harus diperhatikan oleh law firm adalah memastikan bahwa arus kas setiap bulannya harus positif. Karena bila tidak positif, maka dibutuhkan suntikan uang tambahan untuk membiayai kegiatan law firm itu.
untuk periode yang berjalan serta untuk periode selanjutnya. Nah, yang ketujuh adalah siklus arus kas dan keuntungan. Jumlah kas yang positif bukan indikator diperolehnya keuntungan atau profit. Nah, yang kedelapan adalah work in progress. Yang perlu diperhatikan seorang advokat adalah kapan imbalan atas suatu pekerjaan dapat ditagihkan, sehingga tidak menimbulkan penumpukan banyaknya pekerjaan yang belum dapat ditagihkan, karena semakin banyak pekerjaan yang belum dapat ditagihkan, pembayarannya semakin kurang arus kas dari law firm tersebut. Nah, 9 adalah potongan dan penghapusan, yaitu faktor yang dapat mempengaruhi arus kas adalah pemberian potongan atau diskon atau penghapusan tagihan atau write-off kepada klien. Yang ke-10 adalah periode pembayaran tagihan. Yang ke-11 adalah rencana usaha untuk membantu law firm dalam mengantisipasi berapa modal yang diperlukan untuk membiayai kegiatan law firm, membayar pajak yang terutang, dan penarikan penghasilan untuk advokat atau partner. Sehingga sebaiknya dibuat satu dokumen yang bernama rencana usaha atau bisnis plan. Yang ke-12 adalah perlunya akuntan. Seorang akuntan ini dapat dibutuhkan pengetahuannya untuk perusahaan atau kantor law firm tersebut. Yang ke-13 adalah perlunya memahami dasar-dasar akuntansi. Nah, selanjutnya adalah biaya-biaya apa saja yang biasanya dikeluarkan oleh kantor hukum atau law firm. Itu dijelaskan di sini. Yang pertama adalah pembayaran jasa perantara atau mediator dari pihak ketiga yang membawa klien tertentu untuk dilayani. Yang kedua, pembayaran jasa kepada sekutu Anda yang telah bertanggung jawab menyelesaikan seluruh rangkaian pelayanan jasa hukum kepada klien. Yang ketiga adalah biaya-biaya tetap atau fixed cost seperti sewa gedung, gaji, dan honorarium pegawai penunjang atau staff intensif atau uang makan atau lembur, pengadaan stationery, dan sebagainya. Yang keempat adalah biaya-biaya tidak tepat atau variable cost seperti penyelenggaraan pelatihan, wisata karyawan, sumbangan promosi, publikasi, dan publisitas. Nah, yang terakhir adalah sebagai badan usaha, maka keuntungan bersih juga diperoleh setelah dikurangi dengan kewajiban membayar pajak, terutama pajak penghasilan. Nah, buku ini juga menjelaskan setelah kita mendapatkan sebuah keuntungan atau fee, kemana saja fee itu akan kita masukkan atau kita bagi. Itu ada yang pertama adalah gaji, yang kedua adalah pendapatan perusahaan, yang ketiga adalah marketing fee. Nah, kita masuk ke bab 3, yaitu struktur organisasi kantor hukum. Di sini dijelaskan yang pertama adalah sistem pengorganisasian dari kantor hukum. Sistem organisasian dari kantor hukum itu harus memperhatikan yang pertama adalah susunan, status, kedudukan, hubungan antara tim yang satu dengan tim yang lain. Yang kedua adalah kekuasaan dan tanggung jawab masing-masing anggota tim. Yang ketiga adalah luas dan macam pekerjaan yang harus dilakukan. Yang keempat adalah pembagian pekerjaan yang seimbang. Yang kelima adalah pembagian pekerjaan yang seimbang. Yang kelima adalah prosedur dan mekanisme kinerja yang efisien. Nah, di sini juga digambarkan struktur organisasi umum yang ada di kantor hukum atau law firm. Itu ada partner yang sejajar dengan managing partner dan partner. Nah, di bawah managing partner ada junior partner. Di bawah junior partner ada senior associate. Yang ketiga associates, di bawah senior associates ada associates, yang di bawah associates ada junior associates, yang terakhir adalah paralegal. Jadi dalam buku ini, dalam bab 3 ini dijelaskan atau digambarkan tentang struktur organisasi dari sebuah kantor hukum. Itu ada berbagai macam.
Ada yang partner sejajar dengan managing partner, atau yang pendirinya itu adalah hanya satu orang. Lalu ada yang managing partnernya itu lebih tinggi dari partner. Ada yang di atas managing partner itu ada pendiri atau CEO-nya. Jadi banyak sekali macam organisasi kantor hukum yang bisa kalian lihat di sini. Jadi tidak hanya satu, ada 4 struktur organisasi yang dapat kalian pelajari dari buku ini. Nah, di sini saya akan membahas sedikit tentang struktur organisasi dan tanggung jawab advokatnya. Jadi tanggung jawab dari ke bagian-bagian struktur organisasinya. Yang pertama ada advokat. Advokat, pengacara, konsultan, aktuari, atau lawyer yang sering dialamatkan pada orang yang berpraktik di bidang hukum. Nah, di sini menjelaskan bahwa silang pendapat yang mengatakan bahwa pengacara adalah para profesional di bidang hukum yang menangani perkara litigasi, dan bagi mereka yang menangani perkara non-litigasi adalah konsultan hukum dan bukan pengacara. Nah, lanjut ke managing partner. Nah, managing partner itu adalah merujuk kepada pimpinan dari suatu tim yang disebut sebagai Quality Assurance Team Review. Nah, di sini tanggung jawab dari managing partner itu dijelaskan ada 6 poin. Anda mengembangkan tanggung jawab utama bagi kantor hukum dalam kaitannya dengan kebijakan dan tujuan pencapaian, komitmen terhadap kualitas, menjamin bahwa tercipta adanya suatu pemahaman tentang standar, penerapan, dan pemeliharaan kualitas dalam tubuh kantor hukum yang dipimpinnya. Yang kedua, mengembangkan seluruh tanggung jawab manajemen. Yang ketiga adalah tanggung jawab untuk senantiasa memastikan agar sumber daya yang sesuai dengan hasil kinerja berdasarkan persyaratan dan kualifikasi klien. Yang keempat, tanggung jawab terpentingnya adalah sehubungan dengan tanggung jawab untuk setiap kontraktual negosiasi dan berhadapan dengan klien liaison. Kelima adalah tanggung jawab bagi kepentingan organisasi adalah untuk senantiasa mengandalkan prosedur keuangan dan administratif. Yang keenam adalah tanggung jawab untuk melakukan atau pengawasan terhadap setiap pembelian dan perkiraan kebutuhan akan subkontraktor. Dan yang ketujuh adalah bertanggung jawab terhadap penetapan standar perakiraan tingkat kinerja yang dapat diterima. Lalu masuk ke bagian partner. Bagian partner ini sudah dijelaskan apa sih partner itu dan seperti apa partner itu. Di sini juga dimasukkan lingkup dari partner itu meliputi pemeliharaan sistem kualitas, dan yang kedua adalah melakukan persiapan dalam melakukan audit dan review internal. Yang ketiga adalah mengatur alokasi kerja dalam kantor hukum. Lanjut ke senior associate atau senior associate, atau biasanya ini sebagai traffic. Traffic itu yang dimaksud dalam hal ini sebagai pihak yang menjembatani hubungan antara managing partner dan atau partner dalam melaksanakan pekerjaan kantor dengan para profesional yang tingkatnya berada di bawah senior associate. Dengan kata lain, tingkat ketelitian dan penanganan kasus maupun pekerjaan dituntut lebih tajam. Dalam hal ini, senior associate melakukan evaluasi apakah terhadap pekerjaan yang telah dilakukan oleh bawahannya telah dilakukan secara baik dan benar. Nah, senior associate itu juga dibagi lagi. Yang pertama ada senior associate di bidang sumber daya manusia dan pengembangan. Yang kedua adalah senior associate di bidang pengembangan sistem administrasi dan teknologi informatika. Yang ketiga adalah senior associate di bidang pengembangan usaha. Lalu yang selanjutnya adalah associate
Nah, associate ini merupakan ujung tombak dari kantor hukum, di mana produk-produk hukum dari kantor hukum berkisar antara 50% sampai dengan 60% merupakan kontribusi dari associate. Associate dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya harus berpegang teguh pada prinsip ketelitian dan kehati-hatian. Oleh karenanya, dalam menyikapi setiap pekerjaan yang didelegasikan, proses sampai dengan terselesaikannya tugas dimaksudkan harus berpegang teguh bahwa dalam melaksanakan pekerjaannya jangan pernah merasa puas karena hal tersebut meskipun sederhana namun dapat berakibat fatal. Lalu ke junior associate. Posisi junior associate secara umum merupakan suatu jabatan yang diberikan kepada para fresh graduate yang bergabung dalam kantor hukum maupun terhadap mereka yang dahulu berstatus sebagai paralegal, yang juga merupakan fresh graduate yang kemudian diangkat menjadi konsultan atau pengacara di kantor hukum. Nah, lanjut ke paralegal. Paralegal pada umumnya juga dikenal sebagai sebutan pemagang atau magang, tetapi tidak selalu demikian adanya karena terbuka kemungkinan posisi ini adalah posisi tetap yang bertujuan untuk menunjang pekerjaan yang dilakukan oleh para pengacara atau konsultan hukum. Nah, dijelaskan juga kinerja dan pola tanggung jawab dalam kantor hukum. Itu ada beberapa lingkup, ada lingkup tanggung jawab manajemen, itu ada beberapa sub juga. Banyak sekali di sini dan dijelaskan secara rinci. Jadi di buku ini juga dijelaskan tentang lingkup-lingkup pekerjaan dari staf-staf di kantor hukum. Ada lingkup tanggung jawab manajemen tadi, ada quality system, ada panduan review, ada dokumen dan kontrol data, pembelian, kontrol terhadap produk yang disediakan pelanggan, identifikasi dan pelacakan produk, kontrol progres, sampai office boy. Ini ada di buku ini dan dijelaskan secara lengkap dan rinci. Jadi kalian, jika kalian ingin mendalami tentang kantor hukum dan manajemennya seperti apa, kalian bisa membaca buku ini yang ditulis oleh Ari Wahyudi Hertanto. Terima kasih, itu saja yang bisa saya sampaikan. Jika ada salah katanya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.